Sobat makan, Tiwi dan Chef Kai penasaran banget nih sama sate padang yang cukup legend di daerah Jakarta Timur, khususnya Rawamangun. Mungkin sebagian warga Jaktim tuh udah pada hafal ya ini di mana? Ini dia sate padang Ajo Buyuang yang titik lokasinya di sebelah apotek. Menjual menu sate padang dengan berbagai pilihan daging. Ada paru, usus, daging, dan ini nih yang paling laris. Sate padang lidah. Beuh, kuahnya kelihatan bedok banget ya. Langsung aja deh ikutin Tiwi dan Chef Kayu buat cobain. Apa nih Tiwi? Ini adalah sate padang Ajo Buyung. Ajo Buyung, wow. Oke, kita langsung coba aja kali ya. Satenya dulu nih. Wih, kebulan asap bakarannya emang menggoda iman sih. Tiwi dan Chef Kai pesen menu sate padang lidah yang katanya itu bisa terjual sampai 2000 tusuk. Aduh, rasanya gimana sih? Di sini tuh nggak cuma ada daging, tapi paru sama Lidah. lidah. Soalnya nih yang kita makan itu lidah. Ya. Penggemar sate padang lidah tuh wajib sih mampir ke sini karena yang jadi gongnya di sini menu lidahnya. Kalau aku coba bumbunya, kayaknya ini dia base-nya tuh jadi kayak bumbu Pariaman gitu. Bumbu sate padang Pariaman. Tapi mungkin dia adjust lagi si bumbunya supaya cocok di lidah masyarakat sekitar sini. Karena kan dia jualannya kan di Padang ya. Dia jualannya di Rawamangun ya. Sate padang itu emang jodohnya sama ketupat. Kayaknya kalau makan sate padang tuh gak ada ketupatnya kayak ada yang kurang gitu loh. Ketupatnya lembut banget. Biasanya kan ada ketupat yang kayak masih ada kayak bulir-bulir nasinya. Kalau ini beneran pure lembut banget. Ini rata nih. Cocok banget ini sama bumbunya nih. Aduh, dibikin gak berhenti ngunyah sih ini. Makan sate padang lidah ditambah ketupat dan kuahnya yang super kental. Emang kombinasi yang enaknya real. Sekarang aku mau makan si ketupatnya bareng sama sate padangnya. Ya. Ini best friend banget ini mereka berdua nih. Langsung aja. Pernah gak sih makan sate padang tapi lama-kelamaan tuh kuahnya berubah jadi cair? Eits, tenang. Yang kayak gitu gak bakal kejadian di sini. Soalnya kuah sate padang Ajo Buyuang ini menggunakan tepung beras sebagai pengental. Jadi kental kuahnya tuh lebih awet dari kebanyakan sate padang lainnya. Biasanya kan kalau orang itu kalau buat kayak agen pengental itu dia pakainya tepung tapioka atau maizena. Nah ini biasanya kalau bumbu padang itu dia ngentelin itu pakai tepung beras. Kelebihannya pakai tepung beras adalah si kentalnya tuh bakalan lebih bertahan lama. Ada kerak telur masa di sini? Ya ampun, ini belum selesai makan jadi kamu pesen kerak telur. Pesenin aku juga. Aku ini ya, aku terusin makan. Aku takut kehabisan. Ya udah, Ya, aku mau kerak telurnya yang kering. kering. Yang kering ya, kering. Pakai telur bebek ya? Boleh, telur naga juga kalau ada boleh. Telur dinosaurus. Tadi ya. Jarang-jarang nih ketemu makanan tradisional khas Jakarta begini. Dulu sih gampang ya nyarinya, tapi sekarang tuh jarang banget yang jual. Ini dia nih, kerak telur. Bahan dasarnya menggunakan beras ketan yang udah direndam, kemudian dimasak di atas bara api dan diberi taburan serundeng deh serta telur. Umumnya sih pakai telur bebek, tapi kalau sobat makan mau coba yang versi pakai telur ayam, silahkan banget dicoba ya. Tuh. Tapi emang sih di Jakarta udah jarang banget yang jualan kerak telur ya? Ya kan, aku tuh kalau misalnya makan kayak gini, biasanya kalau pas lagi nonton festival musik tahu. Itu serundeng ya? Di atasnya nih. Iya, ini serundeng sama bawang. Oh, aku langsung makan pakai serundeng dan bawangnya. Yes. Ini karena dia pakai telur bebek, rasanya jadi lebih gurih gitu. Ya kan, aku kalau pesen martabak juga seringnya pakai martabak. Telur bebek ya? Iya, telur bebek kalau martabak telur. Mantap benar. Seporsi kerak telur bebek dihargai 28.000 aja. Cukup murah ya. Dan sebanding nih dengan rasa gurih dari telur, manis dari serundengnya, serta beras ketan yang pulen. Chef, aku tuh lagi sering insecure deh.
Apa tuh, kenapa? Tahu nggak gara-garanya tuh dia? Aku tuh sering banget ketinggalan kalau misalnya rating 5 udah tayang tuh aku sering ketinggalan soalnya jam-jam segitu. Aku masih ada di luar rumah. Don't worry, Besti. Sekarang kamu ambil handphone kamu, terus kamu scan nih QR code yang ada di bawah layar TV ini. Ngapain ngeliat menu? Enggak dong, sekarang itu kamu bisa nonton rating 5 dan tayangan GTV lainnya lewat RCTI Plus. Hah? Itu semuanya ada tuh di situ tuh? Iya, jadi nggak usah khawatir lagi, nggak perlu insecure lagi. Tinggal deh nonton. Kamu bisa nonton di mana aja, mau di luar, di pagar, bisa. Asal jangan di tengah jalan ya, nanti ketabrak. Lanjut lagi lah. Wah, akhirnya kesampaian juga cobain sate Padang yang udah jualan 20 tahun lebih ini. Perpaduan sate dan bumbunya emang kawin banget ya di mulut. Kira-kira dapat penilaian apa nih dari Tiwi dan Chef Kai? Jadi menurut kita berdua, sate Padang Ajo Buyung dan Kerat Telur juara, enaknya real. Di tengah hiruk pikuknya Jakarta Timur, ada satu jualan gerobakan yang nyempil dan menjual menu unik yaitu roti gulung nih sobat makan. Varian rasanya tuh banyak banget, ada varian manis dan asin. Harga satuannya tuh nggak mahal kok, mulai dari 3.500-an aja. Ini dia, sudah ada makanannya. Nah Tiwi, ini tuh Apa? tempat makan yang sempat viral banget sampai ngantri-ngantri kalau mau pesen ini. Dan ini aku baru tahu, justru dari kamu. Ya kan? Ah. Ini namanya roti gulung Ayana Ada di mana ini? Buaran. Ini kalau yang aku mau tunjukin nih buat pemirsa Apa tuh? RT5, ini ada roti gulung ayam pedas tuh. Duh, roti tawar di sini dibuat menggunakan resep khusus dari sang pemilik agar nantinya bisa tergulung dengan rapi. Tuh, lihat deh, kelihatan tebel banget ya. Kira-kira rasanya gimana sih? Oke, kita coba. Ini kita nyobain yang apa dulu nih? Kita cobain yang ayam pedas. Ayam pedas langsung aja ya. Coba aku pengen lihat se-crunchy apa ini. 1, 2, 3. Oh, udah. Tuh. Langsung aja kali ya kita cobain. Bismillah. Ini enak sih. Jadi roti luarnya yang kegoreng ini tuh crispy, tapi karena ada potongan-potongan roti di dalamnya yang nggak ikut kegoreng, dia teksturnya lebih lembut. Selain menu ayam pedas yang isiannya beneran pakai ayam suwir, ada juga nih varian hotdog. Walaupun harganya murah, tapi isiannya nggak pelit loh sobat makan. Langsung aja kita makan ya. Oke. Tuh. Aku buka aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oh, ini Oh, gampang gede banget. banget ya? Aku ambil yang bagian ini. Ya ada sayurnya ya? Sayur. Oh, langsung aja kita Ini cobain. ada selada airnya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini potongan sosisnya juga gede. Terus udah gitu, pas dibelah kelihatan nih gulungan-gulungan rotinya. Enak sih, ini enak banget. Kalau sobat makan mau cobain varian manis, tenang aja. Ada menu roti coklat mede. Cus deh kita icip. Langsung aja ya kita eksekusi ya. Oke. Kita lihat. Ini padat banget sih dalamnya. Sampai susah banget. Ini mirip banget sih teksturnya dan isiannya hampir mirip kayak ayam pedas. Tapi bedanya ini diisinya sama coklat dan juga kacang mede. Kalau sobat makan kepengen coba varian rasa yang klasik, ada juga nih roti gulung pisang coklat keju. Salah satu varian best seller di roti gulung Ayana yang paling sering sold out. Ini coklatnya full luar dalam. Kejunya lihat deh, gak pelit. Ini enak banget. Kejunya juga melimpah banget ya. Kamu kalau yang manis megang yang mana? Aku megang ini. Aku juga ini sih, karena dia coklatnya kerasa banget. Terus udah gitu selain coklat juga aku ngerasain ada rasa lain, ada pisang sama kejunya. Ya. Jadi nggak boring rasanya. Makin menyampur makin enak.
Wah, bakal tidur nyenyak sih malam ini karena puas banget cobain roti gulung Ayana yang ngasih topping gak pelit sama sekali. Kira-kira apa ya penilaian Tiwi dan Chef Kai? Menurut kita berdua, roti gulung Ayana Buaran enaknya real. Sobat Makan, kali ini Audi dan Chef Kai lagi merapat di daerah Pondok Bambu, Jakarta Timur. Di sini tuh ada kedai gerobakan pinggir jalan yang jualan es kolak dingin. Kalau biasanya kolak itu disajikan hangat dan punya isian pisang atau biji salak, tapi di sini malah dibikin beda nih Sobat Makan. Adonan kolak pisang justru ditambahkan dengan berbagai isian seperti ketan, jelly, gula merah, dan juga potongan buah durian yang utuh. Wadidaw, berani juga ya ngasih seporsi es kolak dingin dengan potongan durian utuh. Cuma dihargai 15.000 aja. Duh, makin penasaran sih sama rasanya. Nah ini nih, ini Gimana viral nih? banget. Ini hasil karya aku. Iya bagus. Aku langsung pengen cobain deh kuahnya deh, Chef. Langsung aja ya kita cobain Ya, ya kita kuahnya. cobain ya. Nih. Sobat Makan, warna kuah kolaknya itu aslinya putih santan dan memiliki rasa plain, tetapi bisa jadi kecoklatan gini karena ditambahkan dengan gula merah. Duh, udah gak sabar sih dengerin review Audi dan Chef Kai soal rasa kuahnya. Wow, karena aku pilihnya duren, kuahnya ini berasa banget durennya. Iya, jadi ada aroma-aroma Ya, duriannya juga ya. Ada aroma durennya, terus manisnya pas menurut aku. Ini sebenarnya rasanya emang beneran mirip kolak, cuma bedanya itu kalau kolak kan gulanya disatuin kan. Iya. Nah kalau ini dia dipisah dan di sini ada pilihannya dua, Oh, apa tuh? mau gula merah atau gula putih. Supaya nggak boring-boring banget, isian es colding ini ditambahkan sama jelly dan beberapa kondimen lainnya. Duh, jadi makin segar nggak sih? Ini juga aku tuh gemes banget ngelihat jelly-jellynya warnanya merah kan. Jadi kayak Kotak-kotak. pengen langsung dimakan gitu loh. Langsung deh kalau gitu kita cobain Langsung aja lah, kita coba. Aku ketemu pisang. Kita cobain kali ya pisangnya ya. Boleh. Nih. Ini pakai pisang tanduk kayaknya. Oh iya. Dan rasa pisangnya menurut aku nggak terlalu manis. Tapi bukan yang muda banget. Iya, benar. Jadi benar, pas menurut Nggak aku. keset gitu ya. Nggak keset. Wih, potongan duriannya gak main-main ya, besar banget. Cus deh icipin. Duren aku gede Duren. banget. Sama duren dicampur sama ketan. Kita Aku coba makan ya. Durennya dulu deh, baru nanti ketannya nyusul. Nih. Gede soalnya tuh. Ya. Wow. Wow. Ini jadi satu piring kayak ada dua dessert ya. Duren ketan sama si colding ini. Enak loh. Kalau durian dicampur ketan tuh kan udah enak banget ya. Ditambah kuah tuh kayak Mantep banget. Enak. Gak salah ya, milih es colding Pondok Bambu jadi salah satu pelepas dahaga kalau cuaca lagi terik-teriknya. Manisnya pas, isiannya banyak, duriannya manis. Kira-kira bakal dapat penilaian apa ya dari Audi dan Chef Kai? es colding Pondok Bambu enaknya. Wow, real. Sawadikap Sobat Makan. Kali ini Tiwi dan Chef Ami lagi ada di kedai Transquil yang menjual menu ala Thailand dan Vietnam. Jadi warung ini tuh mulai buka jam 6 sore hingga jam 9 malam. Ada banyak pilihan menu khas yang dijual, tapi juaranya ya ini nih, Tom Yum Gong dan Bun Cha. Langsung aja deh ikutan Tiwi dan Chef Ami. Nih kita sekarang ada di
Transquil. Transquil ini adalah tempat makan masih di daerah Jakarta Selatan ini ya. Oh, enggak di daerah di luar negeri gitu enggak ya? Enggak ya? Ini konsepnya konsep gimana sih nih? Ini tuh kalau bisa dilihat dari makanan, itu tuh ada style dari Thailand sama Vietnam. Sekarang ini aku seperti mengenal, tapi aku tidak mengenal dia. Ini namanya Tom Yam Tuh kan? Goong. Sobat makan, menu Tom Yam Goong emang terkenal banget di negara asalnya. Biasanya kuah tom yum itu kan dibuat menggunakan kaldu udang. Tapi sang owner di sini tuh mengkreasikan kuahnya menggunakan kaldu ayam yang rasanya gong. Masa tom yum ada telurnya sih? Nah, jadi tuh Tom Yam sendiri tuh memang banyak ya stylenya. Terus Oh, kalau gitu. misalnya, iya kalau misalnya dari Thailand Selatan tuh juga sama Thailand Utara tuh beda-beda. Ini Thailand mana nih masuknya? Kita harus cobain dulu, karena biasanya kalau Selatan lebih banyak rempahnya. Kalau selatan lebih banyak rempahnya, terus kalau utara lebih banyak bacotnya. Bomnya. Oh, oke. Contoh nuklir itu beda lagi, Bu. Oke. Tapi aku tuh penasaran banget sama yang ini nih. Apa ini nih? Tiba-tiba ada di ayakan nih apa nih? Ini bunca. Ini apa nih? Daging apa nih? Itu ada daging sapinya. Ini daging Tuh. sapi dibakar. Nah, ini tuh pakai dagingnya daging karubi, Kak, bukan karuhun. Beda, kurang aja dengan karuhun. Orang Sunda biasa karubi. Nah, oke, ini daging karubi, berarti ini grade-nya grade A dong kalau karubi ya. Ini grade A sih. Jadi walaupun rumah makannya sederhana kayak gini, tapi kualitas harus nomor 1. Ah, setuju Gitu. sekali. Terus ini ada bihun. Bihunnya bihun Vietnam nih. Jadi beda banget kalau bisa bihun. Kita kan biasanya lebih bening ya warnanya, dan itu lebih putih dia. Oke, yang ini Tuh. Selada air, mungkin sayur. Ya lalapan lah kalau di Sunda mah. Nah, jadi kita pertama cobain dulu nih kuahnya. kuahnya. Kalau lihat proses buatnya sih langsung dibikin ngiler ya. Langsung aja deh kita icip kuahnya dulu yuk. Seger banget kan? Oh iya. Ini tuh kalau misalnya Lalu aku nggak expect rasanya ada asam-asam jadi kayak gitu loh. Ini aku nyobain pepaya mudanya ya. Yang aku pikir ternyata ini adalah lobak, ternyata bukan. di pepaya. Oh, Kayak acar, jadi rasa manisan ya. Enak. kemanisan betul. Kalau misalnya kita kayak manisan atau asinan lah. Cuman tuh kayak rasanya itu lebih ke apple vinegar gitu loh. Iya. Coba aku nyobain wortelnya sekarang ya. Makanan khas Vietnam ini punya kuah yang unik nih. Kuah kaldu yang dicampur dengan bumbu khas Vietnam ini disajikan menggunakan potongan wortel dan pepaya muda. Ini kuahnya nih ya. Ini kuahnya, jadi Ya. tuh banyak banget cara makannya. Cuman biasa tuh aku suka ini gitu, terus di Ini bukan yang diselimutin gitu kayak makanan Korea gitu. Bukan ya? Iya, itu bisa. Cuman kalau misalnya sambil gini, aku lebih suka digini ini. Tuh, masuk terus jadi seruput. Nah, jadi seru kan makannya. Terus ada lagi caranya nih, Kak. Daun perela. Cuman kalau misalnya di Sunda namanya popohan. Pedas. Atau itu tinggal tambahin cabenya. Nah, habis itu baru makan bareng. Enak kan? Ada 2 daging yang digunakan, ada daging malbi dan karubi, yaitu daging sapi bagian khas dalam yang dipotong dengan ukuran pendek. Kira-kira rasanya tuh gimana ya? Tuh. Baru kita langsung bikin dulu. Juicy. Nah, kalau bisa Ini mau lebih kayaknya- juicy lagi, lebih basah lagi, boleh banget nih. Oh. Begini. Kalau Ini makannya kamu gini. ngarang atau emang kayak Enggak. gini? Aku tuh suka dicabur-cabur kayak gini kalau makannya. Jadi misalnya gini. Jadi seru lagi kan? Iya, enak. Nah, makan gak ngarang. Karena aku mau cobain nih daging malbingnya sendiri. Cheers! Cheers. Udah seger-seger, udah yang gurih-gurih. Langsung kita balik nih, kita terbang ke Thailand langsung. Ini ada namanya Tom Yam Goong. Tapi ini baru kali ini loh. Aku nemuin tom yum tapi pakai telur omega lagi nih. omega. Bedanya apa sih, Chef? Sama apa tuh?
sama tom yum yang biasa. Nah kalau ini tuh bedanya di Transquil ini, dia kuahnya pakai susu evaporasi. Pakai susu. Pakai susu. Jadi kayak sop kambing ya, soto kambing gitu jatuhnya ya. Tuh, tuh Ini dia kuahnya tuh kuahnya. bener-bener kental banget. Nah, biar ini kan udah creamy, pedas, asam. Ini jadi si kuning telurnya ini kita aduk lagi. Tuh. Oh, ini nih si telur omeganya kita aduk ya. Wah, gak usah pakai lama deh. Kita coba campur yuk semua kondimen yang ada. Nah, Oke. ini udah kelihatan creamy banget. Ini toppingnya ada apa aja sih? Ini tuh ada fish cake, terus Fish ada fish ball sama udang Kita coba ya. Tadi kan udah diaduk-aduk sama telurnya ya, terus kita langsung coba ini. Creamy, pedas, Ini pakai gurih, mie kuning legit ya. banget. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Aku mau nyobain si fish ball-nya ya. nah aku juga mau cobain fish ball-nya ya. Tuh, ini gendut-gendut banget, plumpy banget, Yap. seru banget. Nah, kalau nggak Abdul namanya, kalau misalnya kita makan tom Oh yum, iya. kita nggak makan udangnya nih. Ya. Tuh, Ini dia. udangnya juga masih fresh banget, gendut Mari kita banget. makan. Enak. Bener-bener tuh rasanya seru banget gitu ya kak. Tapi emang beda ya setelah dicampur sama telur omeganya tuh kayak makin. Just gandos gitu. Nah. Duh, Kak Tiwi, aku insecure banget deh Insecure kalau kenapa? ngelewatin rekomendasi kuliner di rating 5. Don't worry bestie. Kenapa gitu? Caranya gampang banget nih ya, biar kalian tidak melewatkan lagi yang namanya rekomendasi kuliner rating 5 dari kita. Caranya gampang, tinggal ambil HP aja, terus scan QR code kalian yang ada di TV. Lihat kan, TV ada di bawah layar kanan kalian ini nih. Kalau dari aku mah di sini berarti kalau kalian ya. Nah di sini tinggal di scan aja. Nah dari situ kalian bisa nonton rating 5 dan tayangan-tayangan lain yang ada di GTV di RCTI Plus. Makanya buruan ambil HP langsung di scan QR code sekarang juga. Wow, puas banget ya cobain semua menu yang ada di Transquil. Tom yumnya gong sesuai namanya. Kira-kira apa ya kata TV dan Chef Ami? Dan menurut kita Transquil Tebet enaknya Real.